Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nandang Med yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kita sudah masuk ke kemampuan lanjut nomor 5, soal yang sama, soal seleksi kompetensi sains tingkat kabupaten kota 2020, masih bidang yang sama, bidang matematika. Oke, kita lanjut saja pembahasannya di soal nomor kelima. Nah, misalkan ABC adalah ABC segitiga ya di sini. Segitiga dengan PQR titik pada sisi BC CAAB. Maka kita gambar dulu lewat ilustrasinya. Oke. Nah, seperti ini A, B, C. Kemudian PQ di sini P, kemudian Q di AC, R ada di AB, R ada di AB. Kemudian kita gambarkan. Oke. Ya. Oke. Nah, berarti ini kita sudah dapat segitiganya yang dimaksud dalam soal. Jika informasi berikutnya adalah jika luas segitiga ABC 20 kali, berarti luas itu biasanya dibentuk dalam bentuk kurung siku ya. Nah, luas ABC itu nanti sama dengan 20 kali dari luas PQR. Nah, ini kita punya informasinya. Nah, di sini ada informasi berikutnya adalah AQ per AC itu ditambah dengan BR per BA tambah CP per CB itu sama dengan 1. Nah, ini kan sulit ya. Nah, kemudian yang ditanyakan AQ per AC juga. Nah, ini bentuknya sama nih ya. Sama persis. Berarti nanti kita bisa ilustrasikannya adalah kalau kita misalkan bentuk yang ini kita rubah ke bentuk huruf yang lain, misalkan AQ per AC itu adalah X saja lah, X ya. Nah, berarti ini kan sebenarnya kan kalau ditulisnya ini kan sebenarnya X per 1 ya, karena kan X saja kan sama aja X dibagi dengan 1 dalam hal ini. Berarti perbandingan AQ itu adalah X dan AC adalah 1. Berarti kalau AQ ini adalah X, maka di sini adalah 1 dikurang X, gitu ya. Paham ya? Kemudian kalau berikutnya adalah BR per BA-nya. Berarti BR per BA. Nah, kalau itu udah X ya berarti ini kita pakai Y saja lah. Jadi Y per 1 juga. BR adalah Y, maka BA-nya adalah 1, berarti di sini 1 dikurang Y. Dengan cara yang sama juga, maka kalau misalkan CP per CB adalah Z ya, Z per 1 juga, berarti CP ini adalah Z. Nah, kemudian CB itu adalah 1, berarti BP itu adalah 1 dikurang Z. Nah, paham ya? Nah, gini. Nah, yang perlu jadi perhatian lagi adalah masih ingat ya, kalau misalkan ini karena ini ada perbandingan luas, maka kalau misalkan di perbandingan ketika di SMA itu ada tentang kesebangunan. Nah, kesebangunan itu kalian sudah mempelajarinya dari sebenarnya dari SD pun sudah ada kesebangunan, hanya membandingkan saja. Kemudian di SMP, kemudian diperjelas lagi di SMA. Nah, di SMA ini kalau misalkan saya gambarkan segitiganya seperti ini, misalkan kita punya segitiga lah. Nah, ini segitiganya seperti ini. Kemudian ini kita bagi dua, ya bagi dua nggak sama besar lah perbandingannya. Misalkan dalam hal ini kita punya, nah ini namanya adalah A, kemudian ini B, kemudian ini C, ini D. Nah, berarti kita punya perbandingan ini. Dari cara membandingannya bagaimana? Nah, ini berarti kita bisa luasnya. Jadi kita membandingkan luas, berarti luas segitiga ACD. Nah, ini itu nanti dibandingkannya dengan yang mana? Dengan yang berarti kalau misalkan di sini adalah angka 2 lah. Di sini adalah 3. Nah, berarti kan
yang ini 2 di sini, nah 2-nya ini berarti kan punyanya si ACD. Karena kenapa? Ini nanti berbandingnya dengan siapa? Dengan segitiga yang paling besar lah. Segitiga besarnya itu adalah segitiga ABC. Nah, membandingkannya dengan segitiga ABC, berarti cara membandingkannya gimana ya? Berarti 2 per total seluruhnya 2 tambah 3, 5. Berarti 2 per 5 luasnya perbandingannya. Kenapa demikian bisa seperti itu perbandingannya? Itu alasannya dari tingginya ini. Nah, ini kan kalau kita ambil dari tinggi, nah ini. Jadi kita butuhnya dari tinggi, gitu ya. Jadi kita bandinginnya dari mulai ini dengan menggunakan tinggi yang sama. Dalam hal ini berarti kan ACD itu kan berarti kan alas kali dengan tinggi yang ini. Berarti kalau kemudian segitiga ABC, nah berarti alas dikali dengan tinggi yang ini juga. Berarti membandingkannya seperti itu, ya. Jadi dengan menggunakan segitiga garis tinggi. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, misalkan kita lihat menggunakan cara yang sama, kita gunakan warna yang berbeda dulu. Ini ungu lah. Nah, ini misalkan kita menggunakan cara metode yang sama tadi. Nah, untuk segitiga yang mana nih? Nah, kita misalkan kita mau menggunakan segitiga yang inilah. C ke R dulu lah, ini C ke R. Nah, ini saya buat segitiga garisnya. Nah, ini saya buat garisnya. Oke. Berarti saya punya segitiga adalah ACR ya. ACR. Berarti segitiga ACR ini jadi segitiga ACR. Nah, luas segitiga ACR. Nih ACR luas segitiganya itu adalah jangan ACR ini 1 Y nanti bentuknya. Jangan yang inilah. Kita ambil angka yang positifnya saja lah. Berarti kita pakai yang kita pakai ini kan ada segitiga aja kecil ini. Nah, ini berarti kita pakai yang BRP ya. Berapa itu? BRP segitiga BRP segitiga BRP ini adalah Y dari ini kan Y per 1 dari luas segitiga besar, berarti ABC. Nah, berarti seperti ini, gitu ya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi segitiga BRP atau BCR loh, salah nih. Kita membandingkan segitiga yang besar dulu. Yang besar itu adalah BCR. Nah, segitiganya salah. Kita ganti. Ini BCR kok langsung salah lagi. Oke, berarti ini segitiga BCR. Nah, segitiga BCR. Nah, kalau tadi saya segitiga ACR itu pakai 1,1 dikurangi ya. Jangan pakai kurang-kurang dulu lah. Kita pakai yang full dulu. Yang ini berarti BCR. Nah, BCR itu adalah segitiga luas segitiga BCR. Nah, ini ya. Itu sama dengan Y per 1 dari segitiga ABC. Jadi luas segitiga ABC. Nah, ini maksudnya. Kemudian kita lihat dari segitiga ini, nanti kan ke segitiga yang kita sebutkan tadi adalah BCR. Jadi kita lihat konsen ke segitiga BCR ini. Ada segitiga kecil yang tadi yang kita dibentuk. Kalau ini kan bukan, ini sudah terpotong, berarti segitiga yang kecil ada yang ini. Ya, konsennya seperti ini. Maka kita punya segitiga dari apa ini? BPR. Segitiga BPR itu adalah membandingannya berarti 1 dikurang Z per 1 ya. Nah, dari sini kan 1 dari segitiga BCR. Nah, berarti adalah 1 dikurang Z-nya per 1 dari segitiga BCR. Nah, gitu ya. Konsen lihat di segitiga BCR ada segitiga BPR. Nah, ini segitiga BPR berarti kan perbandingannya sama seperti ini. 2 per 2 ditambah 3 gitu ya. Berarti kalau ini kita punya adalah, karena lihat segitiga yang ininya berarti adalah 1, berarti ini kan tingginya, mencari tingginya, ini tingginya gitu ya. Berarti kan 1 dikurang Z per 1 dari segitiga BCR. Nah, ini. Nah, kalau dilihat lagi bentuk yang ini, nah bentuknya
Berarti ini kita bisa simpulkan. Nah, ini kita bisa simpulkan. Ini sehingga simpulkan berarti segitiga BPR. Nah, segitiga BPR itu segitiga BPR dalam ini luas segitiga BPR itu sama dengan, nah ingat ya, BCR itu yang atas, berarti Y dikali dengan ini, berarti ini bisa jadi 1 dikurang Z kurung tutup Y dikali Y dari segitiga ABC. Jadi ini luas segitiga ABC. Nah gini ya, paham ya? Nah misalkan lagi saya mau menggunakan, kita gunakan warna yang berbeda lagi. Tapi ini kita hapus dulu yang warna ungunya. Nah, untuk menghilangkan keraguan. Oke, kita lihat warna biru. Nah, ini kita menggunakan warna biru. Tadi kita dari X ini. Kemudian sekarang kita bikin segitiganya dari A ke P. Nah, segitiganya dari A ke P. Dari segitiga A ke P ini, nah segitiga A ke P tadi kita menggunakan BCR, berarti sudah. Sekarang segitiganya ada 2, yang mana nih? Nah, kalau segitiganya ada 2 begini, berarti kita mau pakai yang mana saja juga oke. Misalkan saya mau pakai yang atas. Nah, yang atas nih yang segitiga A, berarti ACP ya. Berarti saya punya segitiga ACP. Kalau kita menggunakan ABP, nah, nggak masalah juga. Misalkan kalau saya mau ABP boleh nggak? Boleh. Misalkan luas segitiga ABP, nah, berarti kan luas segitiga ABP ini BP, berarti kan terhadap luas luas ABC, berarti membandingkannya adalah yang Z ya. Saya makainya ya. Berarti saya pakainya yang ada huruf yang ini aja, yang paling gampang adalah yang ada Z-nya, berarti yang ada Z adalah ACP ya. Kalau pakai ABP nanti saya menggunakannya yang dari sinilah. Nah ini, oke. Kalau saya menggunakan ABP nanti ditakutkannya adalah karena ini segitiganya ini, maka nanti dia makainya terbalik. Nah, saya makainya Z aja lah, berarti saya ACP saja ya. Segitiga ACP, luas segitiga ACP itu adalah Z per 1 dari segitiga ABC, berarti Z dari segitiga ABC, luas segitiga. Nah ini ya, jadi ini. Nah karena tadi kita menggunakan segitiganya adalah ACP, maka segitiga yang digunakan adalah ini, bukan maka yang ini, karena kita pakai yang luar. Nanti kenapa kita menggunakan segitiga yang di luar tadi, nanti alasannya diberikan. Berarti kita fokus ke segitiga yang ada yang ini, berarti siapa ini? CQP, nah, cukup ya. CQP. Nah, luas segitiga CQP itu adalah 1 dikurang X. Nah, 1 dikurang X dari luas segitiga ACP. Nah, gitu ya. Dari ACP. Nah, jadi masih nyangkut gitu. Nah, nanti dicari tahu hubungannya seperti tadi. Nah, hubungannya apa? Nah, hubungannya tadi ini adalah segitiga dari CQP ini itu sama dengan 1 dikurang X dari Z dikali Z dari luas ABC. Nah, ini kan ada hubungannya lagi kan. Kemudian kita menggunakan bentuk yang lain lagi. Nah, ini saya hapus lagi dulu. Kemudian kita menggunakan warna ungu lah, ungu belum. Nah, ini kita B ke Q. Nah, B ke Q. Nah, ini segitiganya. Berarti kita segitiganya adalah terhadap terhadap ABC. Berarti yang kita gunakan adalah yang X lah. Berarti A BQ ya. Nah, berarti A BQ di situ berarti kita punya segitiga ABQ. Nah, ABQ itu sama dengan X kali dari segitiga ABC. Nah, berarti ini kan X per 1 dari segitiga ABC, karena ini segitiganya nanti kalau dibuat garis, nah itu ya, jadi dianggap nanti bukan garis tingginya di sinilah. Nah, ini siku-sikunya di sini kalau misalkan dicari. Kemudian dari segitiga tadi yang kita sebutkan ABQ itu segitiga yang utuh adalah yang ini, yang AQR. Nah, berarti
Ini yang kita cari, segitiga AQR. Nah, segitiga AQR ini adalah berarti 1 dikurangi Y, 1 dikurangi Y dari segitiga. Nah, dari segitiga siapa? Segitiga berarti segitiga ABQ. Berarti segitiga ABQ. Oke, nah luas segitiganya berarti yang disebutkan. Maka kita cari tahu kesamaannya, berarti samanya di sini. Nah, di sininya berarti dalam hal ini luas segitiga AQR, AQR itu sama dengan 1 dikurangi dikali dengan X dari luas segitiga ABC. Nah, ini kita punyanya. Ini ya, berarti kita sudah punya. Nah, oke, kita lihat tadi dari soal ini kita sudah mendapati bahwa permisalan tadi adalah X, Y, Z. Maka kalau kita tuliskan X ditambah dengan Y ditambah dengan Z, maka namanya 1 gitu. Nah, ini yang diminta dalam soal itu bentuk adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Nah, ini berapa? Nah, ini bisa kalian dapatkan dari bentuk kuadrat ya, jadi persamaan kuadrat, bukan persamaan kuadrat juga, maksudnya ketika bilangan dikuadratkan lah. Oke, dari mana misalkan kayak saya punya bentuk misalkan X ditambah dengan Y ditambah dengan Z, ini dikuadratkan berapa? Nah, kalau misalkan kalian bingung mengkuadratkan bentuk seperti ini, bisa dipecah dulu ya, jadi X ditambah dengan Y ditambah dengan Z. Nah, ini bentuknya pecahnya seperti ini. Oke, nanti kalau misalkan kalian bingung, nah bentuknya bisa dibuat seperti itu. Nah, ini kan nanti kalau begitu nanti dikuadratkan seperti ini, maka ini jadinya kan jangan lupa ya, kayak misalkan bentuk A ditambah B itu ketika dikuadratkan, maka bentuknya menjadi A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini mudah lah. Berarti kalau ini sesuai dengan bentuk yang di atas, maka jadinya X kuadrat ditambah dengan 2 kali X, Y ditambah dengan Z ya. Nah, ini ya. Kemudian ditambah dengan Y plus Z dikuadratkan. Oke. Nah, ini kan nanti kan bisa dijabarkan. Nah, ini kalau dijabarkan, maka jadinya X kuadrat ditambah, ini kalau dikali jadi 2X ditambah 2XY ya, ditambah 2XZ. Nah, ini kalau dijabarkan seperti yang A tambah B, berarti berubah menjadi Y kuadrat ditambah dengan 2YZ ditambah dengan Z kuadrat. Nah, ini bentuknya. Oke, ini kalau diurutkan, maka bentuknya menjadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat, nanti ditambah dengan 2XY. Nah, kurung tutup ditambah XZ. Nah, nanti ditambah dengan YZ. Nah, ini jadi bentuk yang ini. Nah, ini adalah bentuk dari X ditambah Y ditambah Z dikuadratkan. Kan yang diminta dalam soal adalah bentuk seperti ininya. Nah, jadi dengan kata lain, ini dikurang bentuk yang ini. Nah, bentuk yang ini kalau kita lihat, ini kalau misal kita terjemahkan, ini jadinya adalah apa ini? Kita lihat, nah ini kita jadikan, ini kita dulu inilah. Oke, yang tadi saya bilang dulu. Ini dihapus dulu, yang ini. Oke. Nah, berarti kalau kita mau menjawab soal ini kan ada bentuk seperti ini. Nah, ini segitiga yang saya arsir ini kan segitiga yang ditanyakan ini. Segitiga yang diinformasikan tahu jawabannya. Berarti dalam hal ini luas segitiga dari PQR itu sebenarnya adalah luas, berdasarkan luas ya, menghitung luas, berarti luas ABC, luas segitiga ABC itu dikurang luas segitiga ini, apa yang kita sebut tadi BPR, luas segitiga BPR ini ya, kemudian dikurangin luas segitiga CPQ atau CQP ya, berarti CQP, kemudian dikurang juga luas dengan yang ini, berarti AQR. Nah, ini ya. Nah, ini ya.
Nah, informasinya. Nah, kita tahu nilai segitiga dari PQR ini adalah 20 kali, jadi luas segitiga ABC adalah 20 kali segitiga PQR. Berarti kalau misalkan saya mintanya segitiga PQR, berarti kan 1/20-nya. Berarti ini sama aja 1/20 dari luas segitiga ABC, gitu ya. Nah, ini berarti ini luas segitiga ABC. Kemudian BPR. Nah, BPR ini adalah nilai yang ini. Nah, ini kita, kalau ini saya kalikan, nah ini saya kalikan dalam kurungnya masih Y dikurang YZ ya. Nah, YZ dari luas segitiga ABC. Berarti kalau ketemu ini, saya tuliskan dulu Y dikurang YZ, kurung tutup, berarti luas segitiga ABC. Kemudian dikurang CQP. CQP ini berarti adalah Z dikurang dengan XZ ya, dari luas segitiga ABC. Berarti ini jadinya Z dikurang XZ dari luas segitiga ABC. Kemudian ini AQR. AQR itu berarti 1 dikali X berarti X ya. X dikurang XY dari luas segitiga ABC. Maka ini jadi dikurang dalam kurung X min XY ya, dari luas segitiga ABC. Oke, sudah. Nah, dilihat dari antara luas kiri dengan luas kanan ternyata ada kesamaan. Nah, ini sama-sama punya luas ABC. Ini berarti sisanya 1, ini habis, ini habis, ini habis. Maka menyisakan angka 1/20. Nah, ini sama dengan, berarti ini 1. Nah, ini kita kalikan baru. Min Y ditambah dengan YZ dikurang dengan Z ditambah dengan XZ, gitu ya. Dikurang dengan X ditambah dengan XY. Nah, ini nilainya. Nah, informasinya tadi kita sudah punya informasinya bahwa X ditambah dengan Y tambah dengan Z ini adalah nilainya 1. Nah, ini berarti kita bisa asumsi, berarti ini 1/20 sama dengan, ini ada X, mana nih X, ada Y, ada Z, nanti kan dikurang ya. Berarti ini sama dengan 1, berarti nanti 1 dikurang 1, habis ya. Nah, ini kan ada min Y, ada min Z, ada min X. Berarti kalau disatuin paket kan dalam min, dalam kurung X tambah Y tambah Z. Atau saya tuliskan lah, 1 dikurang X ditambah dengan Y ditambah dengan Z ya, kurung tutup ditambah dengan, berarti ini saya urutkan, berarti XY ditambah dengan XZ ditambah dengan YZ ya. Nah, ini kan nilainya 1 nih. Ini nilainya adalah 1. Maka 1 dikurang 1 habis ya. Berarti 1/20 itu adalah nilainya dari XY ditambah dengan XZ ditambah dengan YZ ya. Nah, ini jadi kita punya. Nah, dalam soal di sini sudah ada. Nah, ini yang diminta dalam soal. Nah, ini X tambah Y tambah Z kan 1, berarti ini 1 kuadrat. Nah, ini yang diminta dalam soal. Sekarang namanya P lah, kepanjangan itu ya. Terus ini namanya P lah. Kemudian ditambah dengan 2, nah, 2 dalam kurung. Nah, ini nilainya adalah tadi 1/20, berarti 1/20, gitu ya. Nah, berarti kan kalau dicoret, nah ini coret sama ini adalah 1/10. Maka nilai P sama dengan, dalam hal ini berarti 1 dikurang 1/10. Maka kita bisa nilai P-nya adalah 9/10. Nah, ini berarti jawaban untuk soal ini, AQ per AC kuadrat ditambah BR per BA kuadrat ditambah CP per CB kuadrat sama dengan 9/10. Oke, demikian jawaban soal nomor 5. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mr. Anangmet berbagi untuk menginspirasi.